Hello, good morning student. How are you today? Kita ketemu lagi di semester 2 ya. Kemarin kita sudah libur panjang ya. Pastinya 2 minggu ya. Nilai hasil rapor pun sudah teacher bagikan ya. Untuk hari ini kita memulai kegiatan belajar mengajar kita ya. Kalian bisa buka buku kalian. Kita memulai pelajaran baru di semester 2 yaitu tematik 3D ya. Hari ini kita akan bahas dua mata pelajaran sekaligus ya. Yang pertama yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika dan SPDP ya. Silakan dilihat di buku kalian pada halaman 3. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia yaitu tentang cuaca ya. Pastinya kalian bisa memahami cuaca yang ada di sekitar kita ya. Di situ ada teks akan teacher bacakan sekilas ya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat ya. Cuaca itu dapat berubah-ubah setiap waktu ya. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang hari ya. Kemudian cuaca siang hari juga berbeda dengan cuaca di sore hari ataupun cuaca di sore hari juga berbeda dengan cuaca yang ada di malam hari ya. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu ya. Salah satunya adalah matahari, kemudian awan, angin dan hujan ya. Selanjutnya keadaan cuaca bermacam-macam ya. Bisa cuacanya cerah, kemudian cuacanya berawan, kemudian cuaca mendung dan cuaca hujan. Nah, yang akan diceritakan keadaan cuaca kita pada bulan Januari cuacanya apa ya? Ya, kadang-kadang bisa panas dan kadang-kadang pun bisa hujan ya. Kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit ya. Ketika cuaca cerah, pastinya keadaan langit terlihat terang dan berawan. Nah, sekarang kalian silakan lihat kondisi langit yang saat ini ya. Kalian bisa lihat keluar dan kalian bisa melihat keadaan cuaca atau keadaan awan di langit ya. Jangan dilihat sinar mataharinya ya, tapi dilihat adalah awannya ya. Ketika cuaca cerah, keadaan langit yang pastinya adalah terang dan tidak berawan ya. Sinar matahari bersinar terang dan udara sangat hangat, terasa hangat ya. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit ya. Sedangkan sinar matahari yang terhalang oleh awan membuat cuaca tidak terlalu panas ya. Saat cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit, suhu udara menjadi sedikit panas. Biasanya cuaca mengandung akan diikuti oleh turunnya air hujan ya. Cuaca hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk. Udara juga dapat turun dengan hujan juga dapat turun dengan deras atau hanya rintik-rintik saja ya. Kadang-kadang hujan deras disertai dengan petir yang menyambar ya. Tadi sudah teacher bacakan sekilas tentang cuaca cerah, cuaca berawan, kemudian cuaca mendung dan cuaca hujan ya. Kondisi kita di bulan Januari ini untuk cuacanya tidak bisa kita perkirakan dengan pasti ya. Kadang-kadang bisa hujan, kadang-kadang bisa panas ataupun bisa mendung ya. Setidaknya untuk cuaca-cuaca ya yang ada di negara Indonesia kita bisa memprediksi hari ini akan cuacanya cerah atau cuacanya berawan atau cuacanya mendung atau cuacanya hujan ya. Setidaknya kita sudah tahu sekilas tentang keadaan cuaca yang ada di sekitar kita ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu awan dan cuaca ya. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 10 ya. Akan dibacakan dan dijelaskan sekilas mengenai awan dan cuaca ya. Awan itu adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun ya. Uap air tersebut berasal dari bumi yang terkena panas matahari. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk ya. Semakin tebal awan, maka semakin besar juga kemungkinan akan turunnya hujan ya. Selanjutnya bentuk awan ada bermacam-macam. Apa saja itu teacher? Ya,
teacher akan jelaskan setiap bentuk awan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca ya. Kemudian awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah awan cirrus ya, kemudian awan stratus, kemudian awan cumulus ya. Teacher, awan-awan itu apa saja? Nah, kalian bisa lihat di buku kalian. Ada contoh atau gambarnya. Nanti kalian bisa juga lihat kondisi cuaca yang ada di langit ya. Yang pertama adalah awan cirrus ya. Bentuk awan cirrus kayak gini ya. Awan cirrus berbentuk seperti bentuk kapas ya. Awan cirrus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan hujan ya. Awannya cerah ya, langitnya kelihatan cerah, ada sedikit-sedikit awannya. Yang kedua adalah awan stratus ya. Awan stratus berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu ya. Awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi ya. Awan stratus merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis ya. Jadi awan stratus bentuknya kayak pada gambar nomor 2 ya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah awan cumulus. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan ya. Bagian sisa atasnya menyerupai bunga kol. Awan ini menunjukkan cuaca cerah, namun terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman bertanda akan terjadinya hujan badai ya. Hujan badai biasanya disertai angin kencang, kilat dan guntur ya. Jadi baru saja teacher ceritakan dan teacher jelaskan sekilas mengenai awan dan macam-macamnya ya. Oke, yang selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari dan melihat kondisi awan yang ada di langit ya. Kalian bisa keluar rumah, bisa kalian lihat keadaannya ya. Jadi kalian bisa membandingkan hari ini awan apa yang ada di langit, apakah awan cirrus, apakah awan stratus atau awan cumulus ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang PPKN, yaitu tentang contoh sikap bersatu ya. Kalian bisa lihat di buku kalian ya, di halaman berapa? Di halaman 9 ya. Di situ teacher akan bahas sedikit kegiatan yang ada pada gambar di halaman 9. Kalian bisa lihat ya, ada sekumpulan orang ya. Sekumpulan orang mereka sedang melakukan kegiatan. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Salah satu kegiatan yaitu senam bersama ya. Apa saja sih yang ada, cerita yang ada dalam teks gambar tersebut ya. Kita perhatikan penjelasan teacher ya. Pada hari Minggu yang cerah, warga di sekitar rumah Nina melaksanakan senam pagi bersama. Pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di tengah lapangan ya. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, mereka saling kompak dan rukun. Nah, dari penjelasan yang akan kita bahas di sini adalah ada kata-kata contoh dari sikap bersatu ya. Yang pastinya sikap bersatu itu ya yang artinya adalah berbeda-beda ya dalam suatu kumpulan ya, tetapi kita memiliki tujuan yang sama ya. Bisa jelaskan di lingkungan sekitar kita terdapat keragaman, ada keragaman agama, baik itu suku, bangsa, budaya, kebiasaan dan adat istiadat ya. Tidak hanya di lingkungan saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan masyarakat kita memiliki keragaman yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Di Indonesia terdapat keragaman suku, antara lain suku Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, Banjar, Dayak, Goyo dan lain sebagainya ya. Dalam suatu daerah terdapat banyak suku biasanya ya. Nah, sekarang kalian bisa menentukan suku kalian berasal dari suku apa ya. Tanyakan sama mami papi kalian, mama berasal dari suku apa. Kemudian tanyakan juga dengan papi kalian, ya, baru kalian bisa menentukan kalian dari suku mana, ya. Kalau teacher Mikahil, ya, ayahnya teacher Mikahil dari suku Jawa, ya, dari orang Jawa, ya.
sedangkan ibunya teacher dari Padang ya, karena teacher hidupnya, lahir dan besarnya di lingkungan Jawa dengan orang-orang Jawa, jadi kebiasaan hidup teacher baik itu dari bahasa, dari adat istiadatnya, teacher mengikuti suku Jawa ya. Teacher juga bisa berbahasa Jawa, tetapi kalau bahasa Padang teacher kurang begitu bisa. Karena kenapa? Karena teacher tidak tinggal di lingkungan Jawa, di lingkungan Padang ya. Begitupun dengan kalian ya, kalian bisa mengikuti suku kalian ya, atau kalian bahasa atau kebiasaan yang kalian gunakan dalam kesehari-hari berbeda dengan suku yang ada pada orang tua kalian, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi lingkungan itu sangat kuat yang mempengaruhi suku seseorang ya. Orang itu Jawa semuanya, kadang bahasanya Jawa, kebiasaannya Jawa, adanya Jawa, kok kehidupannya sehari-hari, kebiasaannya sehari tidak menggunakan bahasa Jawa ya, menggunakan bahasa Indonesia ya, tidak menerapkan adat-adat Jawa ya, karena orang tersebut hidup di lingkungan di lingkungan nasional ya, bahasanya bahasa Jawa, kemudian adat istiadatnya tidak menggunakan Jawa, dia menggunakan bahasa hidup nasional ya, tidak mengkaitkan tentang Jawa ya. Berbeda sama seperti dengan kalian ya, dimanapun tempat tinggal kita, apapun lingkungan kita, itu ya yang harus kita ikuti ya. Oke, sekilas tentang penjelasan PPKN mengenai masalah keragaman budaya, agama, kebiasaan, adat istiadat ya. Jadi intinya dari pembahasan teacher ya, apapun perbedaan yang ada di diri kita ya, kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Semua perbedaan itu bagus, indah ya, semua mempunyai tujuan yang sama ya, yaitu sama-sama ingin damai. Maka dari itu kita wajib menghargai dan menghormatinya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan pembahasan tentang matematika, yaitu tentang bentuk pecahan. Kemarin di semester 1 kita sudah membahas tentang pecahan ya. Hari ini kita hanya melanjutkan saja ya. Pecahan kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 5 ya. Di sini teacher akan gambar seumpamanya, anggap saja ini 2 semangka ya. Teacher akan bagi menjadi 4 bagian ya. Pertanyaannya ya, dari masing-masing bagian berapa nilainya ya? Dari masing-masing bagian nilainya adalah 1/4. Satunya dari mana teacher? Karena pertanyaannya adalah 1 bagian, jadi nilainya berapa ya. Kemudian 4-nya itu dapat dari keseluruhan atau dari pecahan semangka tersebut ya. Jadi nilai dari 1 bagian atau nilai dari bagian yang diwarnai adalah nilainya 1/4, atau kita baca sebagai 1/4 atau 1/4 ya. 1/4 atau bisa juga dibaca 1/4 ya. Jadi kita akan menentukan nilai 1 dan nilai 4. Nilai 1 di sini kita sebut sebagai pembilang, sedangkan nilai 4-nya kita disebut sebagai penyebut ya. Jadi jangan sampai salah ya, setidaknya kalian harus tahu ya nilai pecahan itu gimana ya, yang mana pembilangnya, yang mana penyebutnya. Jadi bagian atasnya disebut dengan pembilang, sedangkan bagian bawahnya disebut sebagai penyebut ya. Cukup jelas ya pembahasan kita. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya, pecahan-pecahan ya, bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari, contohnya dengan cara kamu membelah makanan ataupun membagi mainan dan lain sebagainya ya, ataupun bisa ditemukan di Google ya. Oke, selanjutnya kita bahas pembahasan kita yang terakhir tentang SPDP. Di sini kita akan menyanyi ya, tetapi sebelum menyanyi teacher akan jelaskan sekilas tentang pola irama ya. Jadi setiap lagu memiliki pola irama ya, sehingga terasa indah jika dinyanyikan ya. Jadi kalau tidak ada pola iramanya, lagu tersebut tidak enak didengar ya.
pola irama dalam lagu dapat dirasakan berupa panjang pendek bunyi dengan susunan tertentu. Ya, susunan panjang pendek bunyi dalam lagu dapat sama ataupun berulang, namun dapat juga susunan yang berbeda. Ya, variasi pola irama yang berupa panjang pendek bunyi itulah yang membuat lagu menjadi indah jika dinyanyikan dan didengarkan. Nah, sekarang Richard ada lagu. Silakan kalian buka di halaman 6. Kita akan menyanyikan lagu Awan Putih ya, yang diciptakan oleh Ate Mahmud ya. Silakan kita dengar bareng-bareng, kita juga bisa menyanyikannya bersama. Bisa angkat tangannya ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, sekali lagi. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke ya. Nanti bisa kalian latihan lagi di rumah tentang pola irama pada lagu Awan Putih ciptaan Ate Mahmud ya. Silahkan nanti kalian pelajari, kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke, thank you so much. That is about the explanation. I'm sorry for everything. If any question, bisa tanyakan at WhatsApp. Goodbye.